Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini, Senin 9 Mei 2022 dengan judul Kebaikannya Menuntun Kepada Pertobatan. Ayatnya terdapat di dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Memang benar bahwa manusia itu kadang-kadang malu terhadap jalan-jalannya yang penuh dosa, serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk, sebelum mereka sadar bahwa mereka sedang ditarik kepada Kristus. Tetapi bila mereka mengadakan satu usaha untuk memperbaharui oleh kerinduan untuk melakukan yang benar, kuasa Kristus itulah yang menarik mereka. Satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja di dalam jiwa mereka, sehingga hati nurani dibangunkan dan kehidupan tabiat pun diperbaiki. Manakala Kristus menarik mereka supaya menatap kepada salibnya, menatap Dia yang telah tertikam oleh karena dosa-dosa mereka, maka mulailah hukum Tuhan mendiami hati nurani. Jahatnya kehidupan mereka, dalamnya dosa-dosa mereka berakar di dalam jiwa, diperlihatkan kepada mereka itu. Mereka mulai memahami suatu mengenai kebenaran Kristus serta berseru, apakah dosa itu sehingga mengharuskan satu korban penebus bagi orang-orang yang menjadi korbannya? Apakah semua kasih, segala derita, segala kehinaan ini dituntut supaya kami jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Orang berdosa mungkin menolak kasih ini, dapat menolak ditarik kepada Kristus. Namun jika dia tidak menolaknya, maka dia akan ditarik kepada Kristus. Satu pengetahuan tentang rencana keselamatan akan menuntun dia ke kaki salib dalam pertobatan dari dosa-dosanya yang telah mendatangkan kesengsaraan yang begitu besar terhadap anak Allah yang kekasih. Melalui pengaruh yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, Juru Selamat kita senantiasa bekerja menarik pikiran manusia dari kesenangan-kesenangan dosa yang tidak memuaskan itu kepada berkat-berkat yang tidak ada batasnya yang dapat mereka peroleh di dalam Dia. Bagi semua jiwa-jiwa seperti ini yang dengan sia-sia mencari minuman dari cawan dunia yang pecah ini, pekabaran ilahi disampaikan, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, panggilan keselamatan kembali dinyatakan kepada kita pada saat ini lewat perenungan, bagaimana Tuhan dengan penuh kemurahan di dalam kekayaan hikmat-Nya selalu berusaha untuk membuat kita semakin dekat kepadanya. Meskipun pada kenyataannya banyak orang yang menolak dan tidak mau untuk dituntun oleh Tuhan. Dan walaupun kasih karunia itu sudah nyata dalam kehidupan, namun keinginan-keinginan duniawi ini sangat kuat, sehingga banyak orang yang akhirnya menyanyiakan akan panggilan Tuhan. Dan kalau orang mau membiarkan dirinya dituntun Tuhan, maka mereka akan menyadari bahwa begitu kejinya perbuatan dosa yang harus menuntut korban, yaitu darah Yesus Kristus. Semoga hari ini kita kembali dikuatkan, disadarkan, dan menerima akan panggilan itu, dan kita akan berjalan bersama dengan Dia dalam tuntunan kasih-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami dapat menyadari dan melihat bagaimana kebesaran kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Pengorbanan Yesus untuk menebus kami dari dosa, dari maut, dan memberikan jaminan untuk kehidupan yang kekal. Meskipun kami akui bahwa keinginan-keinginan duniawi senantiasa menjadi hal yang indah di pandangan mata manusia, tetapi biarlah Engkau menolong kami ya Bapa, sehingga mata rohani kami dialihkan kepada Tuhan, dan kami memandang bagaimana kasih-Mu yang begitu besar merindukan untuk kami dapat selamat. Bapa, terima kasih. Hari ini biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau, dan kami dikuatkan dalam iman kerohanian dan pengharapan. Tuntunlah kami ya Bapa, curahkanlah
berkat-berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari surga, supaya kami juga dapat merasakan bagaimana hadirat Tuhan yang selalu ada di dekat kami. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi umat-umat Tuhan dalam semua perjalanan-perjalanan untuk melakukan segenap aktivitas di sepanjang hari ini. Keselamatan daripada Tuhan jadi bahagian umat-umat-Mu. Memberkati anak-anak yang Tuhan karuniakan, baik yang bersama-sama dengan kehidupan keluarga. Tuhan pimpin mereka dalam pertumbuhan perkembangan, sehingga mereka seimbang di dalam fisik mental, terutama dalam kerohanian. Demikian juga anak-anak yang mungkin terpisah dari orang tua, baik untuk meraih harapan dan cita-cita mereka, bahkan juga yang sudah ada dalam kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati mereka, dan kasih-Mu selalu mengawal hidup mereka Bapa, supaya setia di dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapa, khusus pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi orang-orang tua juga yang sudah lanjut usia. Dalam kelemahan mereka ya Tuhan secara fisik, Engkau yang akan menguatkan. Biarlah mereka dikuatkan dalam iman pengharapan, semakin setia menantikan Tuhan. Demikian juga yang sakit oleh karena berbagai penyakit, Tuhan berkati. Yang terbaring Engkau akan bangunkan, bangkitkan dengan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Ya Bapa, terkhusus bagi umat-umat-Mu yang hari ini bersukacita merayakan hari ulang tahun mereka. Semoga sukacita mereka ya Bapa dipenuhi dengan berkat Tuhan, dengan panjang umur, dan juga untuk tetap mereka setia di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.